mungkin awalnya kita juga di sini jelasin dulu kepada teman-teman juga yang nonton apa itu kesejahteraan hewan ya, gitu loh. Oke. Kesejahteraan hewan itu kan kondisi di mana kesehatan fisik dan psikologi hewan terpenuhi, baik untuk hewan domestik maupun satwa liar ya, gitu loh. Kalau satwa liar membutuhkan hak dasar mereka untuk hidup secara alami, bebas, dan tidak ada campur tangan manusia ya. Namun sebaliknya kalau hewan domestik itu membutuhkan perlindungan, perawatan, dan tempat tinggal yang terbaik dari manusia. Dia butuh butuh campur tangan manusia gitu loh. Dia demanding, maksudnya dia membutuhkan manusia gitu loh. Jadi intinya kesejahteraan hewan adalah kondisi ideal baik secara fisik dan psikologi, sosial, kondisi yang ideal ya, secara fisik, psikologi, sosial, dan lingkungan bagi hewan-hewan ini. Dan ada 5 prinsip ya kesejahteraan hewan. Pertama itu bebas dari rasa lapar dan haus. Kedua, bebas dari rasa ketidaknyamanan. Ketiga, bebas dari luka, sakit, dan penyakit. Keempat, bebas dari rasa takut dan stres. Kelima, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Jadi kalau kita sudah tahu sekarang kesejahteraan hewan itu apa, barusan yang saya jelasin tadi ya. Nah, cara meningkatkan kesadaran atau kepedulian orang-orang sekitar kita atau masyarakat luas itu memang tidak mudah ya, karena tidak semuanya suka hewan. Saya sih jauh-jauh tetangga aku saja di sini banyak gitu lah yang nggak suka hewan, literally harafiah nggak suka gitu kan. Tapi kita emang nggak bisa memusuhi atau tidak bisa dengan cara yang keras. Memang harus itu proses ya, memberikan pemahaman bahwa mereka itu kan juga makhluk hidup ya. Sekarang gini deh, aku maksudnya bukan kita kan semua beragama ya, umat beragama. Aku bukannya maksudnya mau bawa agama ya, tapi maksudnya kita pasti believe in a higher power. Kita tahu ada yang lebih berkuasa di atas kita gitu. Dan ini kan hewan-hewan yang menciptakan kan Tuhan ya, yang maha kuasa itu gitu loh. Ketika dia menciptakan dan hewan-hewan ini kan juga bagian dari alam seperti kita manusia juga bagian dari alam loh gitu loh. Jadi ketika yang maha kuasa Tuhan itu menciptakan alam seisinya termasuk hewan dan manusia, itu kan berarti dia memang membuat sesuatunya untuk keseimbangan kehidupan di sini gitu ya. Jadi kita sebenarnya balik lagi sih, ketika kita membenci makhluk hidup, aku logikanya berarti kita membenci pencipta kita dong gitu loh. Maksudnya sesimpel itu aja sih gitu loh. Dan memang untuk misalnya kesejahteraan hewan nggak bisa semuanya dimasukin dengan edukasi yang berat ya gitu loh, harus pelan-pelan gitu. Dan salah satunya mungkin yang ringan ya yang kita bisa lakukan secara pribadi itu menyebarkan pengetahuan sih, menyebarkan informasi ke lingkungan terdekat gitu ya, kepada masyarakat atau tetangga gitu ya. Kan ada website, mungkin ada kampanye-kampanye dari yayasan-yayasan, mungkin kita bisa sharing ke mereka gitu loh. Jadi mungkin hal terkecil, hal paling mudah yang pribadi bisa lakukan yaitu dengan berbagi pengetahuan itu gitu loh. Jadi karena kalau dengan menggurui atau dengan maki-maki atau kayaknya nggak terima hewannya diapain gitu, it's not gonna work gitu loh. Jadi harus pelan-pelan. Iya benar banget sih Kak, karena aku percaya banget kalau di tahap sekarang itu sebenarnya karena misalnya kita masih building gitu ya, kita masih mau membuat awareness yang tinggi gitu ya, karena kan kita nggak bisa samain di kayak perlindungan hewan gitu ya, gimana di Indonesia dan di negara-negara maju gitu, itu kan sangat jomplang gitu ya. Jadi sebenarnya aku percaya banget kalau sebenarnya di tahap ini untuk di Scoop Indonesia paling penting itu di campaign gitu ya. Nah campaign apa sih yang dilakukan itu paling penting itu yaitu untuk mengubah paradigma itu sendiri gitu, bahwa hewan itu juga punya nilai intrinsiknya sendiri sebagaimana hal manusia gitu ya, sebagaimana tadi Kak Davina udah omongin, yang juga sebenarnya tuh perlu banget untuk kita hormati gitu ya, sebagaimana makhluk hidup lainnya gitu. Dan
Iya, betul, betul. Kayak seperti kita menghargai manusia lain, ya seperti itu juga kita harus menghargai makhluk hidup lain juga gitu kan. Yaitu salah satunya hewan gitu. Jadi sebenarnya paling penting itu gitu ya, perubahan paradigma untuk kemudian memandang bahwa hewan itu punya nilai intrinsiknya sendiri yang harus kita hormati dan kita take care gitu ya, seperti itu sih. Dan nanti setelah paradigma itu gitu ya, harapannya dia akan mengimplement di dalam gaya hidupnya, lalu kemudian bagaimana dia memberikan informasi itu kepada orang lain, dan juga bagaimana bahkan sampai tahap mempengaruhi legislasi gitu, untuk kemudian memberikan peraturan yang lebih holistik pada hewan. Jadi kunci pertama adalah di perubahan paradigma, dan toolsnya adalah dengan melalui campaign itu sendiri. Itu sih Kak. Salah satu hukum Indonesia yang bersangkutan dengan perlindungan hewan itu kan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ya, itu yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Tapi undang-undang tersebut masih sebatas mengatur soal peternakan dan kesehatan hewan ya, belum mencakup kesejahteraan hewan secara keseluruhan, gitu loh. Ini catatan aku ya. Jadi sebenarnya sih banyak ya regulasi yang dikeluarkan gitu loh di situ, atau larangan dijelaskan ya. Larangan dan dijelaskan dalam regulasi tersebut, tapi karena tidak ada hukuman atau sanksi atau denda yang ditulis di situ, jadi itu menjadi sebuah pembelaan bagi si pelaku untuk untuk bebas dari hal-hal tersebut gitu loh, dan mereka bisa get away dengan begitu saja gitu loh. Jadi penegakan di mana juga kalaupun memang hukumnya itu ada, penegakannya pun sama sekali tidak tegas. Kalaupun ditegakkan, sanksi dan dendanya tidak memberikan efek jera gitu loh. Jadi orang itu punya kecenderungan untuk bisa membayar dan melakukannya lagi gitu loh. Jadi mungkin yang salah di sini atau yang perlu diperbaiki ya, undang-undangnya harus direvisi, harus secara spesifik dan lebih rinci lagi dalam arti apa saja yang membuat istilahnya yang terjadi terhadap hewan-hewan ini, yang penganiayaan atau kekerasan, kekejaman, penelantaran, itu semua harus dijabarkan dan semuanya harus ada sanksi dan dendanya. Jadi orang-orang itu tahu bahwa ketika mereka menyakiti hewan, ketika mereka menelantarkan hewan, kamu itu ada ganjarannya. It's not okay to hurt animals gitu loh. Kalau sekarang kan di Indonesia it's okay to hurt animals, malah dipasang-pasang di Instagram, bangga banget. Kucing bangga banget kucing digantung, dibakar, dimasukin petasan, itunya pantatnya gitu kan, terus anjing juga gitu dimasukin petasan, terus ada yang dengan sengaja diikat anjingnya terus dipukul sampai mati, dengan bangganya disiarkan atau diviralkan di sosial media. Itu kalau aja pemerintah memberikan perhatian dan kalau saja pentaskan hal ini dan tidak mentoleransi adanya kekerasan dan kekejaman terhadap hewan, ini pasti akan stop gitu. Tapi kan malah sekarang makin menjadi-jadi ya gitu loh. Saya nggak ngomong begini karena lebay, tapi karena saya setiap hari menerima laporan tentang penganiayaan dan kekejaman serta penelantaran hewan gitu. Jadi saya ngomong berdasarkan fakta gitu. Kalau misalnya memang ada hukum dan sanksi dan denda yang membuat efek jera, dan benar-benar ya pemerintah ini dengan tegas memberlakukan itu, bahwa sebuah kekerasan atau kekejaman itu terhadap hewan tidak bisa toleransi, maka ini pasti akan stop. Karena kekejaman terhadap hewan itu bukan sebuah pelanggaran, tapi sebuah kejahatan gitu loh, bukan pelanggaran, itu kejahatan. Gitu. Itu dari aku sih. Jadi banyak yang harus direvisi, lebih spesifik, lebih rinci, terutama harus ada undang-undang untuk hewan domestik, plus denda dan sanksinya harus yang memberikan efek jera.
Ya, aku pada prinsipnya sih sepakat banget ya sama yang Kak Davina omongin juga gitu. Karena sebenarnya di Indonesia meskipun tadi di undang-undang yang Kak Davina sebutin itu juga sebenarnya udah dijelasin gitu ya bahwa kesejahteraan hewan itu tidak hanya mencangkup perlindungan fisik tapi juga perlindungan mental untuk mereka bebas untuk mereka bisa melakukan atau mengekspresikan perilaku alaminya gitu. Nah, cuman dari definisi kesejahteraan hewan ini menurutku tuh itu aja udah bermasalah gitu. Ada beberapa masalah dari definisi itu. Pertama, ada ambiguitas gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kriteria perilaku alami yang memungkinkan adanya multitafsir gitu ya. Jadi bagaimana sih perilaku alami? Ya, misalnya, dia bisa untuk hewan bisa melakukan perilaku alami, tapi perilaku alami seperti apa kemudian yang dimaksud itu tuh tidak dijabarkan lebih lanjut gitu di dalam undang-undang ini maupun ada interpretasi lebih lanjut terhadap hal tersebut gitu. Kedua, benar banget tadi kata Kak Davina belum ada jaminan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan itu gitu. Yang ketiga, perlindungan itu menurutku sebatas pada bukan menurutku ya. Jadi di dalam undang-undang itu di state bahwa perlindungannya yang diberikan itu sebatas pada hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasakan rasa sakit gitu. Nah, dari situ kita udah bisa ngelihat kalau sebenarnya ada pemikiran dikotomis gitu ya dan selektif mana nih hewan yang sebenarnya bisa dilindungi, mana yang sebaiknya tidak gitu. Jadi sebenarnya kemudian paradigmanya tidak berlaku secara universal gitu. Nah, itu masalah legislasi. Kedua, masalah paradigma gitu ya. Yang tadi makanya kenapa membangkitkan paradigma jadi satu hal step yang paling penting gitu ya. Karena sekarang itu kita harus akui bahwa belum ada konsep kesejahteraan hewan yang secara umum disepakati atau setidak-tidaknya dipahami secara nasional gitu ya. Jadi kita paham gitu ya apa sih kesejahteraan umum yang kita maksud semua gitu ya, semua satu suara gitu. Nah, akhirnya sekarang upaya perlindungannya itu masih bergerak berdasarkan inisiatif-inisiatif pribadi atau berdasarkan hati nurani kita yang sangat subjektif gitu antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Akhirnya pergerakan aktivis pro perlindungan hewan ini akhirnya jadi belum ada dasar paradigma yang kuat gitu ya, sehingga pergerakannya banyak dipandang sebelah mata nih oleh dan akhirnya nggak dikategorikan sebagai isu-isu yang strategis gitu ya. Apalagi kita developing country, orang mikir kita banyak harus mengentaskan kemiskinan dan segala macam gitu. Isu kesejahteraan hewan itu jadi dipandang sebelah mata gitu ya. Nah, akhirnya pergerakan yang ada seringkali justru yang ada tuh bahkan seringkali kita lihat memunculkan resistensi publik gitu ya, karena bahkan kita harus akui juga beberapa praktik penyiksaan itu terhadap hewan itu bahkan dimaknai sebagai pelaksanaan praktik budaya oleh beberapa kelompok masyarakat gitu. Nah, jadi karena kita juga Indonesia tuh kompleks gitu ya, dengan kebudayaan yang beragam dan belum adanya satu pemahaman tentang bagaimana sih kita memandang kesejahteraan hewan secara nasional, itu kemudian jadi berpengaruh juga baik dari segi perilaku manusia maupun legislasi yang disusun gitu. Sebenarnya udah ada subdirektorat kesejahteraan hewan di Kementerian Pertanian. Tadi kan jadi kalau hewan domestik itu masuknya di Kementerian Pertanian, tapi masih perlu banyak pembenahan ya di sini karena titik beratnya ini masih di hewan ternak gitu, tidak merata ke hewan domestik gitu loh. Jadi sebenarnya yang paling diperlukan ini adalah penguatan kebijakan dan perlindungan kesejahteraan hewan dengan sanksi dan denda yang tepat ya, yang besar gitu loh. Kayak apa ya? Aku juga ingin bercerita sedikit. Kemarin aku sempat jalan-jalan ke Turki ya, ke Istanbul ya, baru beberapa hari yang lalu ini. Dimana di sana mereka di Istanbul itu udah sangat advance banget ya. Mereka itu tidak berkeberatan dengan adanya anjing-anjing dan kucing-kucing liar di jalanan. Justru anjing-anjing dan kucing-kucing liar di jalanan itu dipelihara oleh negara. Dengan itu pemerintah itu menghimbau masyarakat untuk menaruh, aku baca ya di artikel, menaruh tempat makan, tempat minum di jalanan. Jadi anjing-anjing dan kucing-kucing liar ini tetap bisa makan dan minum. Dan mereka juga disteril, divaksin, dan mereka dikasih microchip. Microchip itu kan isinya tentang data ya, data status tuh anjing, which is for them in this case they're stray, no status ya. Lalu data di mana mereka udah divaksin dan udah disteril. Jadi ketika di scan itu terlihat gitu loh datanya gitu. Jadi kalau di sini kan pembersihan kucing-kucing liar, anjing-anjing liar semua nggak tahu kemana. Tiba-tiba ada misalnya ada lingkungan yang komplain gitu ya. Ada kucing-kucing liar. Instead of
istilahnya bukan menjalin, maksudnya instead of mengajak kita yayasan-yayasan atau organisasi-organisasi penyayang hewan, mereka malah mengeliminasi gitu loh istilahnya, nggak tahu kemana gitu kan, mereka ditangkep-tangkepin, dikarung-karungin, nggak tahu kemana. Kan sebenarnya caranya nggak seperti itu, karena gini loh, kayak kucing, kamu ngambil kucing dari tempat saya nih misalnya nih, 10 kucing dipindahin kemana dibuang, nggak nyelesain masalah, akan ada kucing lain. Cara nyelesainnya gimana? Cara menyelesainya adalah memvaksin, lalu disteril agar tidak menambah populasi di sekitar situ, gitu loh. Aku di sini kucing-kucing stray, aku steril semuanya. Tapi mereka tetap bebas di sini. Aku kasih makan. Jadi kayak gitu. Karena dengan memindahkan populasi kucing dari satu lokasi ke lokasi lain itu tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Kucing lain akan datang lagi gitu loh, dan menempati jadi teritorialnya dia juga gitu. Jadi balik lagi, maksud aku seharusnya kita manusia ya tidak sebegitunya terganggunya ya terhadap hewan-hewan ini, sampai kita kayaknya banyak sekali kita membahas soal kesejahteraan hewan gitu kan, gara-gara banyak sekali konten-konten yang horor gitu kan. Seharusnya kita sudah di level dimana kita sudah bisa hidup harmonis bersama mereka gitu. Kita ambil contoh lah negara-negara tetangga yang bisa sebegitu hidup harmonisnya dan istilahnya tidak terganggu dengan keberadaan mereka gitu loh. Itu kemarin di masjid, di mana di restoran, di mana anjing kucing nggak apa-apa banget, mau kasih makan, mau diajak masuk nggak apa-apa banget. Saya terpesona banget ya sama yang namanya Istanbul gitu, dan saya udah lama dengar cerita ini ya, dari baca berita segala macam, dan untuk pertama kalinya kemarin saya ke Istanbul dan melihat secara langsung, wow beneran seperti ini ya ternyata gitu loh. So it's amazing gitu loh, dan kita harusnya bisa mencontoh itu gitu. Oke. Tentang apa namanya tadi, bagian dari hewan yang utamanya untuk yang diatur dalam tanda kutip itu tentang hewan ternak itu ada pengaruhnya nggak ya kemudian kepada persepsi atau paradigma orang yang banyak ketika kita ngomongin kesejahteraan hewan, atau orangnya kayak teman-teman yang aktivis veganism juga mungkin mengalami juga ya, pernah dengar kayak perdebatan atau kayak perbedaan, yang satu kita tuh makan ayam terus kayak daging sapi nggak masalah, tapi kenapa kita harus kayak sebegitunya dengan misalnya hewan-hewan peliharaan, kucing, anjing dan seperti itu mungkin ada tanggapan dari aku boleh menanggapi? Iya, kita kan di sini ngomongin animal welfare ya. Animal welfare sama animal rights beda. Kalau misalnya orang yang menjadi vegan itu dia pas memahami atau melihat kacamata hewan itu dengan animal rights, di mana animal rights itu hewan itu nggak boleh dikorbankan atau diperdagangkan atau diapain juga ya, baik untuk fashion, baik untuk makanan, untuk laboratorium ya, untuk hiburan, percobaan segala macam itu nggak boleh. Jadi kalau animal rights, animal and humans equal. Mereka nggak boleh sama sekali dieksploitasi dalam bentuk apapun. Pakaian nggak boleh, kayak tadi aku bilang, makanan, apalagi percobaan, apapun lah, hiburan, segala macam. Kalau animal welfare, sepanjang si hewan-hewan itu diperlakukan baik, dan memang hewan yang diperuntukkan untuk kebutuhan manusia, tapi diperlakukan dengan baik, dan kita kan pinginnya sebenarnya kalau hewan ternak matinya fast death ya, tapi kan tidak terjadi di beberapa belahan dunia ini gitu loh, di mana mereka tahu mereka bakal dislaughter, mereka tahu mereka bakal digorok, mereka tahu mereka bakal dibunuh gitu loh. Karena kan makhluk hidup mana sih yang mau dibunuh, yang mau mati dan tahu gitu loh mereka akan dibunuh seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau animal welfare, sepanjang ada aturan yang atau persyaratan yang memenuhi, di mana hewan itu diperlakukan baik, matinya cepat, dia tidak tersiksa, dia tidak merasa teraniaya, itu boleh gitu loh untuk digunakan untuk kebutuhan manusia gitu loh. Jadi kita di sini
ngomongin animal welfare atau animal rights. Indonesia aja animal welfare masih jauh ya, apalagi animal rights. Jadinya kayaknya masih sulit sekali gitu loh kalau Indonesia memasuki tahap animal rights gitu loh. Jadi balik lagi tadi soal kita kok bisa segitunya aja, segitunya banget sih sama hewan piaraan gitu kan, sama ini ya gimana ya, itu memang sebenarnya kalau misalnya aku juga berubah pandangan itu karena aku banyak nonton film dokumenter ya, yang mengubah aku tuh film dokumenter Earthlings, itu dimana aku udah nggak mau lagi makan red meat ya, nggak mau makan sapi, nggak mau makan poultry, maksudnya nggak mau makan ternak unggas-unggasan tuh aku nggak mau. Sempat aku jadi vegan, tapi but now I still consume fish a bit, tapi itu juga ada kuotanya. Aku juga nggak tega sama ikan. Iya, jadi memang kita menyadari sih itu kan, menyadari bahwa hewan itu punya perasaan gitu loh. Hewan itu punya nerve system. Kalau tanaman kan nggak punya nerve system ya. Jadi kalau dimasak nggak apa-apa gitu loh. Kalau hewan punya nerve system, jadi dia bisa merasakan sakit, merasakan takut, merasakan tahu dia akan apa-apain gitu loh. Jadi itu yang emang juga membuka mataku. Ya, no creatures wants to die gitu loh, if it's not a natural death gitu loh. So that's my opinion sih. Sebenarnya menurutku pada titik ini memang meskipun Indonesia itu sangat masih fokusnya terkait perlindungan hewan itu cukup di konservasi dan perdagangan hewan aja ya, karena memang itu yang sangat dibutuhkan manusia dan itu yang jadi interest manusia gitu ya, kedua hal tersebut. Jadi sebenarnya pertama-tama ya bagaimana kemudian dua ya baik konservasi maupun perdagangan hewan ini kemudian diberikan perhatian yang adequate gitu ya, yang cukup baik dari segi sanksinya, perumusan permodelannya dan sebagainya, tapi juga kemudian kita bagaimana pelan-pelan itu merambah juga ke arah yang lain gitu. Jadi harapannya nanti ke depannya mulai tidak ada lagi nih dikotomis antara kok hewan piaraan lebih dapat banyak perhatian daripada yang lain gitu. Jadi jika kita merubah paradigma dengan lebih holistik, saya yakin perdebatan itu udah nggak akan ada lagi gitu. Tapi itu benar sekali kata Kak Davina, bertahap, dan ya sebaiknya kita perhatikan dulu nih yang dua hal ini, yang konservasi dan perdagangan hewan yang sekarang udah ada diperkuat, lalu benar-benar dijamin perlindungannya, baru kemudian kita melebar gitu paradigmanya ke arah model-model jenis-jenis hewan lainnya gitu. Menindak kasus animal abuse yang terjadi ya, sebenarnya pertama itu perkuat dulu ya sistemnya gitu, karena sekarang itu kan sangat pelaporan ya modelannya, dan pelaporannya itu seringkali juga viral based policy gitu. Jadi sebenarnya kan harusnya hal-hal tersebut itu kan bisa pemerintah secara aktif gitu ya, kemudian langsung bisa ada sistem yang kemudian bisa mendeteksi dan ada tujuannya loh di setiap daerah tuh, misalnya ada KSDAE dan ada banyak polisi-polisi daerah gitu, itu ada tujuannya gitu. Dan sebenarnya jadi pertama itu bagaimana kemudian pemerintah menganggap hal ini sebagai hal yang serius dulu nih, untuk kemudian mereka secara aktif, jadi jangan tidak hanya responsif viral based policy aja ya, tapi juga secara aktif melakukan penegakan tersebut gitu. Yang kedua paling penting itu sih memang penegakan peninjauan kembali terkait sanksi kali ya, karena sanksinya itu masih udah outdated banget gitu ya, dan jadi nominalnya tidak menimbulkan efek jerak gitu ya, dan dan akhirnya ya it will keep happening gitu. Pengetahuan saya ya, yang ketika terjadi penyiksaan terhadap hewan itu tuh termasuk delik biasa loh. Jadi tanpa ada yang melaporkan, polisi itu udah bisa memproses. Penghalang utama bagi pihak berwenang ini kan sebenarnya belum adanya sanksi yang belum ada sanksi terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan ini kan gitu loh. Jadi sanksinya itu masih sangat lemah ya, sangat rendah, sangat kecil, sehingga tidak membuat efek jera gitu terhadap si pelaku gitu loh. Terus kayak undang-undang KUHP 302 juga perlu direvisi karena sanksinya rendah. Juga pidana masih masuk kategori tipiring. Tipiring tuh tindak pidana ringan ya, cuma kayak 3 bulan. Terus dendanya berapa sih? Itu juga, aduh, yang ada juga si pelakunya nyogok ya, udahlah Pak. Terus di sini juga ujung-ujungnya minta maaf ya kalau di sini menyiksa hewan, abuse. Bikin video permintaan. Abuse, pokoknya cruelty, something you do bad things with animals. Ujung-ujungnya cuma minta maaf, cuma bikin postingan, ya saya minta maaf,
Saya tidak bermaksud, saya tidak tahu kalau gini-gini. Kadang-kadang mukanya juga nggak really dominate, kayak dia baca juga kayak ngafal, atau ya dia nggak dominate gitu loh, tidak apa ya. Iya, jadi di sini tuh kalau di Indonesia kayaknya ujung-ujungnya minta maaf ya. UUD ujung-ujungnya duit ya, ujung-ujungnya minta maaf. Iya, jadi itu dia, balik lagi, undang-undangnya harus diperkuat sih, harus direvisi, harus dibenahi gitu loh. Banyak sekali yang harus dibenahi, karena tanpa itu ya pihak yang berwenang atau otoritas tertinggi juga sulit ya untuk menindak gitu loh. Apalagi kita yang di bawah. Ya, aku highlight 2 poin penting aja sih. Yang pertama adalah perubahan paradigma itu is a must ya, untuk kemudian enabling semua kondisi ini untuk kemudian berbalik gitu ya. Campaign itu jadi satu tools atau salah satu sarana atau salah satu saluran yang paling penting untuk kemudian terus menyuarakan mengenai pentingnya terkait dengan perlindungan kesejahteraan hewan ini gitu. Jadi perubahan paradigma untuk kemudian mengakui nilai intrinsik yang pada hewan, bahkan kita syukur-syukur bisa sampai di tahap animal rights gitu ya, kita mengakui hewan sebagai yang punya hak yang sama seperti kita manusia. Itu jadi satu poin yang sangat penting gitu ya untuk dilakukan saat ini. Nah, karena tadi kita banyak menyinggung legislasi gitu ya, jadi menarik juga sih sebenarnya kebijakan apa sih yang kayak perlu diubah gitu ya. Aku meng-highlight setidaknya tuh ada 3 poin penting gitu yang harus dimasukkan dalam kebijakan. Pertama, jadinya perlu ada pendefinisian secara konkret gitu ya tentang konsepsi kesejahteraan hewan yang harapannya nanti bisa berlaku universal dan nasional gitu ya, disepakati bersama. Kedua, bentuk-bentuk penjabaran bagaimana kemudian perlindungan secara konkret terhadap setiap jenis peruntukan hewan gitu ya, sesuai dengan konsepsi kesejahteraan yang diusung tadi gitu. Yang ketiga, baru kemudian bagaimana perumusan enforcer atau sanksi yang tegas dan jelas terhadap setiap bentuk pelanggaran bagi terlaksananya kesejahteraan hewan tersebut gitu ya, untuk sebagai prakondisi dalam menciptakan paradigma baru nih gitu dalam terhadap konsep perlindungan hewan gitu. Jadi kerjanya both ways gitu, antara paradigma dan juga pembentukan legislasi yang memadai, dan harapannya masyarakat terus menyuarakan gitu ya, biar kemudian terdengar gitu sampai di level DPR untuk legislasi dan juga pemangku-pemangku kebijakan dan aktor-aktor di lapangan lainnya gitu. Jadi harapannya terus bersuara sih teman-teman.